Selamat pagi, Bu Kristiana. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tantangan Mahasiswa Baru Jurusan Akuntansi pada Mata Kuliah Pengantar Akuntansi Universitas Bina Nusantara. Kelompok kami yang beranggotakan Tommy Hauzan Zaini, Aisyah Putri, Brigita Sheni, Muhammad Ali Ridho, Nadia Alicia, dan Nurminanda Faustin. Kemudian ada abstrak. Pada abstrak berisi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa baru Universitas Bina Nusantara jurusan akuntansi dalam memahami materi pengantar akuntansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mengumpulkan data dari 5 mahasiswa baru Universitas Bina Nusantara jurusan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa baru dalam memahami mata kuliah pengantar akuntansi meliputi kurangnya pemahaman dasar konsep akuntansi. Dalam menghadapi tantangan ini, mahasiswa dapat mengikuti mentoring sebagai tambahan belajar dan berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita masuk ke latar belakang. Penelitian itu dilatar belakangi oleh mahasiswa akuntansi yang diharapkan memiliki fundamental dasar akuntansi seperti neraca lajur, penjurnalan, analisis laporan keuangan, statement of cash flow, dan lain-lainnya. Tetapi tidak semua mahasiswa akuntansi berasal dari jurusan IPS, yang mana jurusan IPS itu sudah mempelajari akuntansi pada jenjang pendidikan mereka sebelumnya. Dan banyak mahasiswa akuntansi yang berasal dari jurusan IPA, yang mana jurusan IPA tuh mempelajari tentang berfokus kepada ilmu tentang alam, reaksi kimia, dan lain-lainnya. Sedangkan jurusan akuntansi itu berfokus kepada analisis laporan keuangan. Nah, hal tersebut tuh menjadi tantangan tersendiri bagi eh, mahasiswa akuntansi yang berlatar belakang jurusan IPA karena memiliki perbedaan fokus pembelajaran sebelumnya. Maka dari itu, kami tertarik untuk meneliti fenomena ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa baru dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi. Dan yang kedua, bagaimana cara mahasiswa menangani tantangan dalam mengikuti materi pembelajaran pengantar akuntansi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, tujuan dari penelitian kami adalah mengetahui tantangan apa yang dihadapi mahasiswa baru dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi. Dan yang kedua, mengetahui cara mahasiswa baru menangani tantangan dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai tantangan akademik pada mahasiswa baru. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini eh, adalah dapat berkontribusi pada pengembangan teori pada penelitian selanjutnya mengenai tantangan akademik pada mahasiswa baru. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori dari penelitian kami. Di penelitian kami ini, kajian teorinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menurut model Zofi pada tahun 2012, secara umum tantangan mahasiswa baru jurusan akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu tantangan sosial dan tantangan akademik. Tantangan sosial berfokus pada faktor sosial seperti kesulitan beradaptasi, perbedaan budaya kampus, di mana sistem perkuliahan lebih mandiri dibandingkan dengan sekolah menengah, dan juga pertemanan yang lebih beragam latar belakang. Selanjutnya adalah tantangan akademik. Tantangan akademik ini seperti gaya belajar mengajar yang berbeda di perkuliahan dan di sekolah menengah. Selain itu juga tingkat kesulitan yang berbeda yang ditemukan di jurusan di perkuliahan. Selanjutnya adalah faktor penyebab tantangan belajar mahasiswa baru, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor eksternal ini adalah faktor dari luar, seperti masuk ke jurusan yang tidak diinginkan atau mendapatkan paksaan dari orang tua ataupun keluarga. Yaitu yang kedua, tidak diterima di jurusan yang disuka atau dipilih. Selanjutnya adalah faktor internal, yaitu faktor yang berdasarkan dari dalam diri, yaitu tidak mengetahui minat dan bakat, tidak memahami potensi diri ketika mendaftar perkuliahan. Selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan belajar,
Jadi yang pertama, menurut John Dewey, perencanaan yang baik dapat membantu mahasiswa atau siswa dalam fokus dan belajar. Maka dari itu, membuat jadwal yang rutin secara konsisten dapat membantu mahasiswa mengatasi hambatan belajar dan mencoba untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua adalah menurut Lev Vygotsky, interaksi sosial dapat membantu dalam perkembangan studi, terutama perkembangan kognitif. Maka dari itu, berinteraksi dengan orang lain, meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam belajar. Yang ketiga, menurut Howard Gardner, manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Pendekatan untuk belajarnya pun bervariasi, seperti kinestetik, visual spasial, dan musikal, dan lain-lain. Dengan mengetahui dan menerapkan tipe belajar tersebut dapat membantu untuk semakin memahami pembelajaran sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa baru jurusan akuntansi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rusmida Cerisa pada tahun 2015, menunjukkan bahwa respondennya mengatakan bahwa banyak kesulitan saat menjurnal pada jurnal penyesuaian, di mana dituntut untuk memiliki logika dan dasar yang kuat untuk membuat pencatatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mega Anggita-Sari pada tahun 2018, di mana merasa kesulitan pada pencatatan raca lajur, di mana disebabkan oleh bahasa akuntansi yang kurang familiar dan masih kurang dimengerti oleh para responden. Selanjutnya, berdasarkan penelitian oleh Zuhri Saputra Huta Barat pada tahun 2022, di mana mahasiswa baru merasakan kesulitan karena penjelasan dosen yang sulit dimengerti. Dan juga pada pencatatan inventory atau persediaan barang dagang, di mana terdapat 3 metode dengan cara menghitung yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Kemudian ada metodologi penelitian. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berfokus untuk menggali pengalaman dan perspektif subjek penelitian untuk mengumpulkan data. Kemudian ada variabel penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas berisi faktor yang melatar belakangi masalah ataupun tantangan, dan pada variabel terikat berisi tantangan dalam memahami materi pengantar akuntansi. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik mahasiswa baru berlatar belakang SMA jurusan IPA. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa baru jurusan akuntansi Universitas Bina Nusantara yang berlatar belakang SMA jurusan IPA. Kemudian ada sampel. Sampel merupakan sebagian populasi yang akan diteliti. Peneliti menggunakan sebanyak 5 orang sampel sebagai sampel untuk meneliti sampel merupakan sebagian populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan sebanyak 5 populasi atau sampel, yaitu mahasiswa baru jurusan akuntansi di Universitas Bina Nusantara yang berlatar belakang SMA IPA pada kelas LE53. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, tujuannya guna mendapatkan informasi maupun data secara akurat, mendalam, dan objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang akan diwawancarainya. Next. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dilakukan dengan membuat transkrip wawancara. Dari transkrip wawancara tersebut, para peneliti mengambil informasi-informasi penting dan sesuai dengan konteks penelitian
dengan fokus pada inti kalimatnya saja, sehingga pembahasan masih sesuai dengan bahasan informal. Oke, next. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini terdapat 3 tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang dimana para peneliti melakukan langkah awal seperti menyusun proposal, membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan untuk diwawancara nanti, serta menentukan 5 sampel atau narasumber. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang dimana para peneliti akan mendapatkan informasi secara mendalam dari narasumber yang telah diwawancara. Dalam wawancara, para peneliti akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan pada tahap persiapan. Maka setelah terkumpulnya semua data, akan dilakukanlah analisis data. Yang terakhir yaitu tahap laporan, yang dimana peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data sehingga peneliti membuat transkrip wawancara serta mengunggah bukti wawancara. Peneliti melakukan pengecekan pada hasil wawancara untuk melihat keabsahan data. Hasil dari data tersebut akan disusun menjadi laporan akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ada 2. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa baru dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi. Tantangan yang dihadapi narasumber B dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi yaitu dalam penulisan nama akun pada jurnal akuntansi. Kendala yang dihadapi oleh narasumber B ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Mega Anggitasari pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah memahami bahasa akuntansi yang terletak pada saat memasukkan nama akun dalam jurnal akuntansi. Nah, lalu tantangan yang dihadapi oleh narasumber A, narasumber C, narasumber D, dan narasumber E dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi adalah materi pembelajaran yang belum pernah dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya. Materi pembelajaran yang belum pernah dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pendidikan pada jenjang sebelumnya, sehingga membuat mahasiswa memiliki tantangan dalam beradaptasi dengan materi dasar yang diberikan. Materi pembelajarannya seperti inventory, bad debt expense, accounting for receivable, dan plan asset. Tantangan dalam memahami materi inventory ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Zuhri Saputra Huta Barat pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mengalami kesulitan karena dalam materi inventory ini terdapat banyak metode untuk menganalisa dan membuat laporan persediaan. Dan juga narasumber A memiliki tantangan karena adanya perbedaan bahasa. Pada jenjang pendidikan sebelumnya, narasumber A terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, sementara dalam perkuliahan, khususnya di Bina Nusantara, menggunakan bahasa Inggris. Dari kelima narasumber, tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa baru dalam mengikuti materi mata kuliah pengantar akuntansi adalah materi dasar pembelajaran yang belum pernah dipelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, ada cara mahasiswa menangani tantangan dalam mengikuti materi akuntansi. Narasumber A, narasumber C, dan narasumber D menangani tantangan dalam mengikuti materi akuntansi dengan membuat jadwal belajar yang rutin dan konsisten. Dengan membuat jadwal yang rutin dan konsisten, narasumber dapat memahami pembelajaran lebih mendalam
lebih mendalam. Lalu narasumber A, narasumber B, narasumber D, dan narasumber E menangani tantangan dalam mengikuti materi akuntansi dengan belajar bersama teman. Dengan belajar bersama teman, narasumber dapat berdiskusi satu sama lain mengenai materi yang belum dipahami. Eh, Selanjutnya ada narasumber A dan narasumber B menangani tantangan dalam mengikuti materi akuntansi dengan mengikuti program mentoring. Dengan mengikuti narasumber dapat meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi dan berdiskusi dengan tutor mengenai materi yang belum dipahami. Dari kelima narasumber tersebut, cara penanganan yang sering dilakukan adalah belajar bersama teman. Dengan belajar bersama teman, mahasiswa dapat saling berbagi ide, berdiskusi, dan mahasiswa dapat bertanya satu sama lain mengenai materi yang belum dipahami sehingga mahasiswa menjadi lebih paham dengan materi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Mulai di next. Nah, untuk kesimpulannya yaitu penelitian kami itu bertujuan untuk menganalisis tantangan mahasiswa baru jurusan akuntansi yang berlatar belakang SMA jurusan IPA saat mempelajari materi pengantar akuntansi, serta mengidentifikasi cara mahasiswa mengatasi tantangan tersebut. Lalu berdasarkan hasil penelitian, tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama ada kurangnya dasar akuntansi yang dimana diakibatkan oleh perbedaan latar belakang jurusan yang dimana mahasiswa dulunya mengambil SMA jurusan IPA lalu beralih untuk memilih jurusan akuntansi yang dimana berlatar belakang jurusan IPS. Lalu kurangnya keterkaitan antara mata pelajaran IPA dan konsep laporan keuangan yang diajarkan di jurusan akuntansi ini. Lalu yang kedua, kesulitan beradaptasi, sulit memahami konsep akuntansi secara mendalam. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara juga hambatan bahasa itu menjadi tantangan yang dihadapi beberapa mahasiswa karena di Universitas Bina Nusantara ini materi yang digunakan untuk penjelasan pengantar akuntansi ini menggunakan bahasa Inggris yang dimana itu penggunaan bahasa Inggris ini dalam pembelajaran menjadi hambatan bagi beberapa mahasiswa. Lalu untuk hasil strategi mengatasi kesulitannya, yang pertama itu mahasiswa bisa kebanyakan mengikuti program mentor, yaitu bergabung dengan di Universitas Bina Nusantara ini ada program mentor yang bisa diikuti mahasiswanya secara gratis. Lalu selanjutnya belajar mandiri, yaitu dengan memanfaatkan buku dan sumber belajar lain. Lalu yang ketiga belajar kelompok, yaitu diskusi dan kerjasama dengan teman sejawat. Lalu selanjutnya meminta bantuan dari teman, yaitu dengan meminta penjelasan kepada teman yang lebih paham agar dapat mempermudah mengerti materi yang merasa sulit. Gitu. Boleh di next. Lalu berdasarkan hasil penelitian, kami menyadari masih banyak keterbatasan dan kekeliruan di dalam penelitian ini. Namun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama untuk pendidikan SMA atau SMA itu sendiri itu bisa menyediakan program pengenalan lintas jurusan sebagai materi tambahan. Lalu untuk siswa SMA kelas 12 yaitu bisa mempertimbangkan jurusan sesuai potensi diri, bisa dengan berkonsultasi kepada guru BK atau guru bimbingan konseling bimbingan konseling yang dimana guru BK ini juga harus bisa memberikan konsultasi minat dan bakat siswa agar bisa memilih secara matang jurusan yang
jurusan secara matang agar tidak terjadinya kesalahan jurusan gitu. Lalu untuk mahasiswa baru bisa aktif mencari sumber belajar tambahan dengan cara bisa mengikuti program mentoring dan kolaborasi dengan teman sejawat. Lalu untuk universitas mungkin bisa mengembangkan program orientasi atau kelas pengantar untuk mahasiswa lintas jurusan. Lalu untuk dosen bisa menggunakan metode pengajaran inklusif dan bertahap agar mahasiswa baru, terutama mahasiswa lintas jurusan, itu bisa memahami materi, bisa lebih cepat memahami materi. Mungkin itu sekian dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu.